terpuji, paling terpuji bagi Rasulullah dalam doa. Adzan itu kan ada bahasa wab'asu maqama mahmudil ladzi tahu inakala tablil mulka, betul ya? Kowe hafal kok gak donga adzan? Hafal toh? Di situ tuh doa adzan itu kita itu disunahkan salah satunya membaca wab'asu maqama mahmudil. Apa maksudnya itu? Di sini jelaskan. Yang dimaksud dengan kita itu memohonkan tempat derajat yang terpuji bagi Rasulullah itu adalah sebagai wujud kebanggaan kita punya Rasulullah, karena hanya Rasulullah lah yang satu-satunya makhluk Allah yang bisa meluluhkan Allah itu adalah Rasulullah kelak hari kiamat. Makanya ketika Rasulullah masih hidup, seringkali Rasulullah itu dimintai doa macam-macam, tapi Rasulullah hanya berdoa sesuai itu. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan doa terampuhnya, karena Rasulullah akan menggunakannya kelak di hari kiamat yang disebut dengan asy-syafa'atil uzma. Apa syafa'atil uzma itu? Yaitu pertolongan berupa pengampunan massal, pertolongan atau syafaat yang paling agung. Makanya Rasulullah tidak mau menggunakan perkara. Rasulullah mau di dunia bisa. Misalkan ada wong tambeng itu tak syafaati gue waras. Ini waras. Rasulullah jarang-jarang sekali mengeluarkan seperti itu. Ketika ditanya oleh salah satu sahabat, kenapa engkau tidak mau menggunakan keistimewaanku? Aku hanya akan menggunakan keistimewaanku, hak istimewaku di hadapan Allah, yaitu berupa syafaat agung, berupa bantuan paling luar biasa, bantuan terbesar istilahnya. As-syafaatil uzma itu bantuan terbesar, itu akan aku gunakan hak itu kelak di hari kiamat. Loh benar diceritakan besok di hari kiamat itu, karena setelah manusia itu dibangkitkan, maka manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar ya. Ada yang bilang bahwa padang mahsyar itu di negeri Arab, gurun yang panas sekali. Ada yang bilang padang mahsyar itu salah satunya, ada yang bilang di daerah Yaman, ada yang bilang di daerah Turkmenistan. Karena di Turkmenistan itu ada lubang gede itu, kemudian di situ mengeluarkan api alam, api tak kunjung padam, tak mati api. Wallahu a'lam, kita cukup percaya saja itu kan perkara gaib, biar nanti dibuktikan aja. Itu pun kalau percaya akhirat kita ya. Jadi besok itu di akhirat itu digambarkan manusia itu akan bangkit itu telanjang semua. Tapi manusia itu sudah tidak punya rasa malu. Jangan rame. Sudah terlambat cengengesan, jangan rame. Jangan rame, jangan ngobrol sendiri. Keluar kalau mau ngobrol keluar. Sudah terlambat cengenges, guyon. Kasihan yang serius-serius. Saya terganggu terus terang kalau ada orang nggak menghargai orang, saya terganggu. Karena saya nggak pernah. Saya jadi gak mood mau cerita. Jangan tunjukkan ketololan di hadapan saya ya. Jangan tampakkan kegoblokan di hadapan saya. Dibalikkan dan bolak-balik repot. Gak nyaman. Kalau gak usah datang, gak datang saja. Jangan ganggu. Jangan jadi setan di antara orang-orang yang ingin jadi manusia. Paham ya? Gak paham aku lereng. Mulai minggu depan. Memangnya berat apa saya lereng dari sini? Belas. Saya nggak digaji, nggak apa, paham bang? Nggak usah merusak suasana ya. Mau dilanjut nggak cerita ini? Mana ngocak kamu? Nggak usah jagungan, nggak usah cengengesan. Mata ini nggak usah nangis. Iya, itu mau masih pena. Kita saling menghargai, betul? Mau sing lanang loh, mengecut. Nah besok itu di akhirat itu, ketika orang itu dibangunkan dari kubur, itu orang itu telanjang, dan orang itu udah gak ngurus siapapun. Orang akan ngurus dirinya sendiri. Bahkan dia itu akan lupa anak istrinya. Saking dari gawatnya situasi.
Bayangkan bermiliar-miliar orang dibangunkan di saat yang bersamaan dan semuanya akan telanjang. Karena semuanya sudah nggak bawa apa-apa, sudah telanjang. Kemudian matahari itu didekatkan sedekat mungkin, dan matahari itu akan digambarkan oleh Rasulullah, itu akan didekatkan seukuran satu apa ini? Satu kilang itu, pokoknya satu kilang dari. Jadi matahari itu akan ada di ukuran satu kilan masing-masing dari orang. Bayangkan coba, ini matahari ini berapa perjalanan ke matahari lah dari sini itu berapa tahun cahaya kan ya? Padahal cahaya itu huruf kan sudah cepat lah, itu berapa tahun cahaya? Jauh sekali kan? Lah ini kok didekatkan? Kita itu dari matahari ini. Tahun ini kan? Tahun ini kan ada badai El Nino ya kalau tidak salah. Sehingga hari ini pun hujan belum stabil, padahal sudah Januari kan. Harusnya hujan itu mulai Oktober, November, Desember itu. Dan kita mengalami musim terpanas yaitu sekitar 34 derajat. Saya bulan September kemarin umroh itu 3 berapa lupa saya. 42 derajat. 43 derajat, 42, 43 derajat. Panas kan luar biasa. Kamu di sini kan panas kan ya. Itu padahal sekitar 34 paling 35. Kan panas sekali rasanya. Itu di Arab itu saat itu 43. Jauh lebih panas. Itu padahal mataharinya masih tetap di situ. Nah, bagaimana kalau mataharinya didekatkan? Bisa kau bayangkan bagaimana crowdednya situasi saat itu. Ruwet sekali. Orang sudah nggak sempat ngurusi harga dirinya. Yang jenderal kayak yang presiden kayak semuanya telanjang. Dan saat itu Allah tidak memulai acara hisabnya. Kan kita pernah ada yaumul hisab toh, maka diperhitungkan awal masing-masing. Dan Allah saat itu tidak kunjung memulai acara hisab. Jadi tidak ada kejelasan. Dan itu berjalan dalam waktu yang lama sekali. Setelah itu lama semua manusia itu sudah pada panik. Setelah diskusi satu persatu, iki katene berkomunikasi dengan Tuhan ini, kita itu harus menggunakan perantara siapa? Wah, setelah usul, kemudian banyak suara terbanyak. Ya segini aja, karena kita itu dulu katanya terlahir dari Nabi Adam. Kita ini adalah cucu Nabi Adam, itu bapak moyangnya manusia. Mari kita datangi beliau. Berbondong-bondong manusia itu mendatangi Nabi Adam. Setelah didatangi Nabi Adam, ada apa kamu? Iya, ini Anda kan bapak kami, Andalah asal usul kami. Iya. Terus tolonglah, mintakan kepada Tuhan, kepada Allah, segerakan urusan ini biar kejelasannya mau digimanakan. Wis gak tahan kabeh. Sekaruan selamat dan selamat sing enggak ngono lho. Saking putus asanya. Apa jawaban Nabi Adam? Saya sebetulnya mau meminta kepada Allah, tapi saya tidak punya muka di hadapan Allah. Loh, kenapa Nabi Adam? Kok Anda tidak punya merasa tidak punya muka di hadapan Allah? Iya. Bagaimana mungkin aku akan meminta dan memohon kepada Allah sementara aku tidak mentaatinya? Memangnya pernah Anda tidak mentaatinya? Anda kan Nabi. Iya, aku Nabi, tapi aku pernah mengecewakan Allah. Aku telah memakan buah huldi. Sudahlah, aku nggak pantas. Aku memang bapak kalian semua umat manusia, tapi aku merasa malu. Nggak pantas aku memohon kepada Allah. Coba kau pergi ke anak cucuku yang lain. Pergilah ke Nuh. Nuh itu anak cucuku. Wah, itu dia itu bapak manusia jilid kedua. Bapak pertama saya, bapak manusia jilid kedua itu Nuh. Karena di zaman Nuh itu semua manusia itu mampus, tinggal beberapa orang saja. Maka dialah disebut sebagai bapak keduanya manusia. Datanglah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga pernah menjawab, saya malu, saya juga pernah berdosa kepada Allah. Ditanya setelah Nabi Nuh bilang, sudahlah aku banyak dosa kepada Allah, pergilah ke Musa, dia anak cucuku juga. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Datanglah pada Ibrahim, katanya. Datanglah pada Ibrahim. Dia adalah Khalilullah, dia adalah kekasih Allah.
pasti Allah akan mengabulkan permintaannya untuk segera diselesaikan persoalan ini nggak jelas ini. Datanglah kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, ya Khalilullah, iya, aku memang kekasih Allah. Mohonkanlah kepada Allah, carikanlah kejelasan nasib kita di padang mahsyar ini mau apa. Mohonlah kepada Allah mohon kejelasannya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim jawab, aku mau. Aku juga panik ini. Tapi aku tidak punya muka sebagaimana kakek moyangku Nabi Adam. Loh kenapa? Iya, dulu aku pernah, di saat itu aku itu sedang cinta-cintanya kepada hewan-hewan peliharaanku. Aku main-main hewan-hewan peliharaanku, ngelus-kelus kudaku dan sebagainya, sampai aku lupa tidak berdoa kepada Allah. Aku lupa tidak sholat. Tapi sholatnya Nabi Ibrahim beda dengan sholat kita. Waktu itu asar waktunya, sampai habis asar sampai malam, dan aku belum sempat berdoa kepada Allah. Di situ aku bersalah kepada Allah dan aku malu. Nah, itu katanya. Wes, kamu pergi saja kepada Musa. Dia kan teman ngobrolnya Allah. Dia kan kalimullah. Dia adalah orang yang paling sering diajak berdiskusi dengan Allah. Dialah teman jagongannya Allah. Datanglah kepada Musa. Datanglah Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ya Musa, ya kalimullah. Iya, ada apa? Aku sudah kesini, sini. Kami semua ini sekarang tidak minta kepadamu. Kau adalah orang yang tepat tentunya. Maunya begitu katanya. Aku memang akrab kepada Allah, tapi aku pernah berdosa kepada Allah. Dan aku malu akan hal itu. Sampai hari ini aku tidak berani ketemu dengan Allah, apalagi minta hal-hal besar begini. Ditanya, apa dosamu? Nabi Musa menjawab, aku pernah mukul orang, mampus dia. Jadi Nabi Musa itu dia punya ajian, ya mukjizat ya. Kalau kita ajian, kalau beliau karena Nabi mukjizat, sekali pukul mati dia orangnya itu. Nah, makanya lek wong sakti itu kan ono istilahnya kan Gatot Koco apa jenis? Otot kawat balung besi. Nah, lawakmu kan otot kawat belum tok lawakmu ya. Belum tok kurangan mangan. Mie instan ya. Gagal kepada Nabi Isa. Akhirnya kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, engkau adalah ulul azmi. Engkau adalah orang yang paling kuat menahan cobaan. Tolonglah kami. Engkau tidak pernah punya dosa kan pada Allah. Engkau orang yang baik. Engkau itu laksana dokter di hadapan pasiennya. Engkau di hadapan umatmu seperti dokter terhadap pasiennya. Gak ada lagi dokter kejam itu. Pasti dokter gila itu ya. Ada dokter terus ngecek. Gimana Pak? Wah, pasien saya kemarin begini mati katanya. Wah, dokter goblok ini ya. Tidak ada dokter gitu. Walaupun parah kayak apapun, alah gampang ini. Alah itu. Padahal gawat itu penyakit itu dokter. Iya memang kata Nabi Isa, memang saya punya kedudukan istimewa. Saya dikasih mukjizat, orang mati bisa itu dihidupkan dengan izin Allah. Orang buta saya usap wajahnya, makanya julukan ada Al-Masih, sang pengusap. Jadi Nabi Isa itu keistimewaannya, orang buta itu pernah ditambahi diusap tok ini melek, padahal buta sejak lahir. Tapi aku punya dosa besar di hadapan Allah, dan aku sampai saat ini tidak berani bertemu dengan Allah, apalagi minta ketemu aja nggak berani, apalagi minta hal besar begini ini. Suruh berdoa untuk menyelesaikan persoalan ini, nggak berani. Loh, dosamu apa Nabi Isa? Bukankah engkau tidak pernah berdosa? Dosaku sih tidak ada, tapi aku malu di hadapan Allah karena aku dipertuhankan oleh umatku. Masa aku disejajarkan dengan Allah? Aku ini manusia. Kalau lapar ya lemes, lega ngombe ya pingsan. Aku podo be awakmu, tapi umatku sudah kadung mentuhankan aku. Di situ saya malu sekali di situ. Walaupun aku tidak bersalah ya, tapi aku malu sekali kok bisa-bisanya umatku itu mentuhankan aku. Aku nggak berani. Kalau gitu anjurannya siapa? Cobalah kepada Nabi terakhir. Dia adalah Nabi penutup. Kayaknya hanyalah dia deh yang nggak pernah punya masalah dengan Allah. Kita semua para nabi ini pernah berkonflik semuanya dengan Allah, pernah punya masalah kita ini. Hanya dia kayaknya. Akhirnya semuanya datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, kami sudah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain semuanya kami mintai tolong zong. Dan sekarang ini alternatif terakhir hanya Anda ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolonglah kami, berdoalah kepada Allah, doakan agar masalah ini
bisa diselesaikan, tolonglah kami. Tolong itu namanya syafaat. Kemudian Rasulullah janjinya itu baru ditunaikan. Janjinya selama hidup bahwa dia akan menggunakan hak istimewanya kelak di akhirat, itu nanti dibuktikan di akhirat. Syafaati li kibari ummati, salah satunya Rasulullah begitu. Nanti bantuanku di akhirat itu prioritasnya salah satunya adalah orang-orang tua dari umat. Tapi orang Islam, tuwek tambah kafir, kata tulungi apa? Kecenae. Awakmu sing ngaji terpaksa ngantuk-ngantuk. Awakmu kan ngaji kan di absen toh. Awakmu ngaji sing terlambat paling jawab ora pengurus tadi ya toh. Mosok ngono dipadakno karo sing sampai tuwek kafir yo. Ya kita dulu lah, enak aja ya. Oh yang capek cengkang-cengking sedina ping 5 ya kene kok. Sing as-shalatu khairum minan naum ya kene kok ya. Lah ini kan as-shalatu khairum minan naum ya mancal sarung kok benekno, cek penak posisi turune ya. Kene mancal sarung 5 menit disemprot paling pengurus. Crut. Ada situ enggak di sini? Semprotan kayak mana lho, lek telat tangi ha? Ada ya. Crut. Modelnya kayak manompret tau kamu ya tadi semprot. Kok mau disamakan dengan mereka sih kafir permanen ya mola. Enggak terima lah kita ya. Enak aja. Lah kalau sama-sama dapat syafaat ngapain kita jadi orang Islam? Ngapain harus beragama ya enggak? Iya, enggak terima saya. Enak aja kita Islam semua mulai kecil. Gara-gara kita Islam kan kita rajin, gara-gara Islam kan kita itu paling capek. Mana ada agama yang lebih capek dari Islam? Ada enggak agama yang lebih capek dari Islam? Nggak ada. Agama lain makan babi bebas kon. Agama-agama yang lain ngirik-ngingu kere Allah nggak ada najis, nggak ada apa bagi mereka, nggak berlaku kan hukum bagi mereka kan. Lawakmu gara-gara kon ngaji tau nguyu kudu cewek ya kan? Ya enggak? Coba kon gendeng kon nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa bedanya kon bicara? Ngadeke podo ya toh? Ngelocore bodoh ya kan? Mek sing itu ae. Jaran sikile papat nempelke kabeh awakmu sikile loro, tangane loro nek arep ngono to. Gara-gara awakmu jadi wong Islam kan? Kencing harus istinja, wajib loh istinja itu ya enggak? Kencing harus istinja, junub harus mandi wajib. Ngipi ngecret ya kudu mandi wajib ya enggak? Jadi kan wis balik kabeh to. Mosok ono sing anak-anak iki. Normal lah itu ya lho. Musalia orang ngecret itu aneh kan ya. Mimpi basah dan sebagainya. Gara-gara itu kan wilada mandi wajib. Orang Islam nggak boleh pakai emas yang laki-laki, nggak boleh pakai sutra kan begitu. Gara-gara Islam kita itu terkekang betul dengan banyak aturan. Lah kok di akhirat podole sapate cenai. Mending kafir permanen bisanya enggak? Enak aja ya enggak bisa. Kita dulu dong. Lo gue kan gitu. Enak aja. Kamu enak-enak di dunia kan? Kamu bebas, mau teler bebas ya kan? Mau nyenuh bebas, mau berzina bebas. Makan babi bebas ya, minuman keras bebas ya enggak? Enggak ada aturan lah bagi mereka kan. Kita, ngene titik ora oleh. Lawang awake dhewe sujud siji gegeran kok. Sujud iki bathuk sik sing didekek, apa irung sik sing templekno, apa tangan sik sing nemplek. Ngono lho sampe gegeran nek fikih ya. Padahal pokoknya kamu sujud lo sekarepmu wis, pokoknya bathuk nemplek kok wis to. Mas yo tanganmu mbok dekek keri-keri lho oleh. Ayo bayangin coba kamu praktek sujud tanganmu templekno keri-keri. Sami Allahu Rabbana Allahu Akbar gledek sikile kan. Ya soalnya tangane gak digawe ya to gledek. Terus awake rada lemu gak pateki Bang. Duak. Baru tangan dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi langsung golek kompresan bendol ya to. Oleh Pak, oleh. Apa yang gak ngolehno? Lu model sih kok beribut karena saking pengennya kita itu dianggap oleh Allah. Itu pun kita itu termasuk umat yang payah besok di akhirat itu. Lah kok sing enak-enakan ya to, kumpul karo wedokane wis gak adus gak opo ya to. Padha PT kan. Lebek ilang wis ya to.
Nah itulah bedanya kita itu dibedakan sama hewan itu. Ya di situ ada niatnya, ada caranya, ya enggak. Bukan kita sebetulnya ingin dipersulit, bukan. Demi kebaikan kita, tapi kita saja yang merasa dipersulit. Lah kok mau disamakan dengan mereka yang enggak beriman, dengan orang yang enggak mau lah, enak aja. Apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita puasa? Apa gunanya zakat, haji? Haji sekarang berapa? 60 juta. Akeh lho duit 60 juta. Mekur ngubungi waktu, ting 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 ting. Terus melaku ning meneng di Arafah, mari terus nang Mekah ngubungi ping 7 tik 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 tik. Mari terus pindah nang Safa Marwah, Ciro 4 tuh, mari. Cukur bayar juta-juta. Kalau bukan karena iman ngapain kita melakukan itu? Ya enggak. Kalau bukan karena iman yang kuat, kepercayaan kita kepada Allah, kepada hari akhir dan kepercayaan kita kepada asy-syafaatil uzma, kepercayaan kita kepada pertolongan agung, pertolongan terbesar besok di akhirat itu, ya nggak ada lah kita ngapain berangkat. Ya gak ngerti kok, aku cerita ini semakin mantep gak jadi wong Islam. Lek gak mantep ayo tak terno nang gereja kene, nang pura kene, nang ya. Oleh kon, mendem oleh kon. Mangan bakmi gak masalah. Iya. Awas salah ya apa? Boleh wedoan, mbok tengi kabeh to tonggoku gak masalah. Gak aturan-aturan. Ya karena yang aturannya paling ketat kan Islam toh. Minuman keras gak boleh. Kirim salam ning wong wedok liya gak ono tujuane lho gak oleh. Oleh kayak bocah nom-nom ya salam ya salam maaf. Gitu. Ada itu dalam Islam itu. Nggak dikenal itu dalam Islam itu. Sudah ucapannya bukan assalamualaikum, cuman salam. Salam apa? Kodong salam maksudnya ya. Bumbu malah ya. Nggak boleh kita irsalus salam alal ajnabiyya bi ghairi hajatin haramun. Lihat di bagi kita betul ini. Kirim salam kepada wanita lain tanpa adanya keperluan yang dibenarkan itu haram. Apalagi salam harus dimodifikasi. Wah, salam benci, salam I miss you, I hate you, salam apa? Salam kangen, salam macam-macam. Sejak kapan ada salam begitu itu kan? Bukannya Rasulullah hanya mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salamnya salah pakai dimodifikasi lagi. Salam paling bid'ah itu ya. Begitu ketatnya aturan dalam agama kita. Sehingga wajar kalau kita itu hadiahnya surga. Kalau aturannya itu hanya kecil-kecil, aturannya enteng. Paling banter hadiahnya vapor ini kali. Sotil ya dari pasangin kan gitu. Paham maksud saya? Inilah kemudian maksud dari doa ini ya wab'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ya Allah, berikanlah tempat yang paling terpuji bagi Rasulullah sebagaimana engkau telah menjanjikannya. Apa tempat paling terpuji? Rasulullah adalah memiliki tempat paling istimewa kelak di akhirat dengan hak otoritasnya berupa syafaatil uzma. Rasulullah kemudian sujud sebanyak 4 kali di bawah arsy. Sujud pertama gak direken, sujud kedua gak direken oleh Allah, sujud ketiga gak direken, baru sujud keempat Rasulullah sambil berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak menyegerakan urusan di padang mahsyar ini, tidak kau segerakan dan tidak kau beri bantuan umatku ini, umatku maksudnya Islam doh, ya toh, harus dipilah juga, semuanya umat Nabi Muhammad, tapi di Islam ini maksud. Lek Islam gak terima aku cena ya toh. Kowe ini cengkang-cengking kok dibelani nabung-nabung gawe nang Mekah gawe sembarang ya ndak? Oh padha ayo, gak padha rek. Ya umat yang dimaksud itu ya umatku ini aku tidak terima ya Allah kalau ada umatku satu pun yang masuk neraka. Lah terus karepmu piye mat kata Allah? Iya. Ya aku gak ngerti rek. Oh iya, kemungkinan bahasanya Arab lah, tapi aku gak ngerti. Iki awakmu ya gampang paham lho. Awakmu ya gak ngerti Arab kok padha aku ya. Lah terus karepmu piye mat katanya? Ya Allah, kalau engkau tidak mengabulkan doaku ini sebagaimana engkau telah menjanjikan bahwa aku diberi hak untuk bisa membantu secara luar biasa, syafaatil uzma, bantuan massal, bantuan yang istimewa ini,
tidak engkau kabulkan, maka selama itu pula aku tidak akan pernah mengangkat wajahku dari tanah ini. Semakin lama Anda tidak mengabulkan, semakin lama aku bersujud di hadapanmu. Sudah tidak ada lagi caranya aku ya Allah di hadapanmu, kecuali aku merendahkan diriku di hadapanmu. Sudah tidak punya lagi. Dan Nabi Muhammad pede menggunakan syafaatil uzma besok di hari kiamat itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang tidak pernah bersalah kepada Allah. Seluruh Nabi dan Rasul semuanya itu pernah bersalah kepada Allah. Nabi Adam akan wahuldi kan begitu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma syaitan ya fa'akhrajahuma mimma kana fi dan seterusnya. Nabi Musa gebuk wong langsung mati. Nabi Isa kan salah. Tapi kok Nabi Isa itu diposisikan sejajar dengan Tuhan, ya dipertuhankan. Malulah Nabi Isa ya. Kan Nabi Isa bilang aku sing gak entos bimbing umatku gitu loh maksudnya. Kok iso-isone umatku gitu loh. Begitu. Nabi Muhammad tidak ada. Nabi Muhammad tidak dipertuhankan. Nabi Muhammad tidak pernah satu pun melanggar aturan. Bahkan Nabi Muhammad itu sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang. Nabi Muhammad dijamin masuk surga duluan oleh Allah. Tahu begitu Nabi Muhammad sholat tiap hari kan? Pernah saya ceritakan, setelah Rasulullah itu ngimami di Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah itu pulang ke rumah. Waktu itu di rumahnya Siti Aisyah yang sekarang jadi makomnya Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah pamit kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, izinkan aku kalau kamu tidak ada keperluan. No, maksudnya keperluan itu butuh lapo-lapo gitulah. Namanya suami istri ya toh. Paham tak maksudku ya? Izinkan aku untuk sholat sunat gitu. Oh iya silahkan Rasulullah. Dan Siti Aisyah itu kadang sering gudo gitu loh. Jadi kalau Rasulullah sholat itu ya, kalau Rasulullah itu sujud, maaf ya, pahanya itu dipinggirkan. Tapi kalau Rasulullah itu sholat berdiri lagi kadang diiming-imingi gitu loh, ngerti maksud saya ya? Sering digoda seperti itu. Lama-lama Siti Aisyah itu capek, ya sudahlah Rasulullah aku mau tidur, ya sudah tidur. Jadi Siti Aisyah itu tidur setelah Isya itu mungkin kira-kira jam 9-10 lah jam sakit tidur ya. Kira-kira aku gak ngerti, zaman itu kan jam kayak ini kan, kira-kira jam 9 atau jam 10. Kemudian Rasulullah itu sholat, itu ngelilir, like begini kan biasa ada ngelilir toh. Jam 1, jam 2 kan ngelilir orang biasa ya toh. Ketika ngelilir kata Siti Aisyah, aku melihat Rasulullah sholat sunat sebelum aku tidur. Dan aku ketika ngelilir, aku masih mendapati Rasulullah sholat sunat seperti sebelumnya. Bayangnya bilang jam. Bilang jam. Dan Rasulullah itu kalau sholat itu tempat sujudnya sampai basah oleh air matanya. Kemudian Siti Aisyah itu kemudian bangun. Karena Siti Aisyah itu cerdas ya. Siti Aisyah itu dinikahi umur 8 tahun. Ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 8 tahun. Ada yang bilang 7 tahun. Tapi kayaknya kira-kira itu yang paling kuat itu antara 7 sampai 8 itu. Kemudian Siti Aisyah itu berbicara kepada Rasulullah, ya Rasul, iya ada apa istriku? Tadi kulihat, gak bahasanya gitu loh ya. Tadi kulihat, sampai sudah pamit mau sholat kepada saya sebelum tidur. Iya, aku sampai ngelilir, sampai masih sholat saja. Lah terus piye kata Rasulullah. Terus maksudmu piye takon ngono? Gini loh Rasul, kan sampai pernah dawuh, namanya juga istri ya berani aja tanya. Dawuh gimana? Sampeyan itu kan sudah pernah cerita bahwa masa lalu, masa sekarang, masa yang datang, semua kesalahan sampeyan itu semua diampuni sebelum Anda melakukannya. Dan Anda sudah maksum, dijamin terbebas dari dosa, dan Anda sudah jamin masuk surga. Betul. Ngapain masih sholat kata Siti Aisyah? Lek coro aku lho, mungkin lho coro aku rodok nakal dini wis turu bareng aku to Kanjeng Nabi, tak keloni enak mungkin lho. Coro aku nakal, coro aku pikiranku nakal ngono, mungkin, tapi gak ono ceritane di hadis iku. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah itu sambil mengecup keningnya Siti Aisyah. Rasulullah itu bersabda begini, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Aisyah, aku ngerti sing mbok omongno kabeh, tapi aku nglakoni koyo ngene iki sembayang sampai nangis sebagainya. Aku mosok gak seneng toh lek aku iki disebut sebagai kaula sing akeh matur suwun ning Gusti Allah.
Aku iki sembayang itu duduk aku pengen swarga ndak wong mesti jamin swarga kayak aku sih Kaisar. Tapi aku sholat iki supaya aku iki tambah seneng lek aku iki disebut sebagai kaula sing syukur maring Gusti Allah sing seneng aku dadi kaulane Allah. Makanya aku seneng sholat iki duduk aku krana butuh swarga neraka. Wah ngono lho yo. Tapi kon ngono ya ora mungkin gak percaya aku belas. Aku dhewe gak ngono kok ya. Gak percaya lah awakmu sholat itu karena saya bersyukur menikmati Allah. Menghindari disemprot, ya toh. Lek subuh lho, menghindari disemprot, menghindari kena takzir, ya. Dan begitu-gitulah paling lama ya. Atau sekedar menggugurkan kewajiban. Setiap foto bi kancane rek sembayang kan ngono toh. Lah kan ini teman saya loh di pondok ini boyo teman saya. Oknum ini bukan pelaku semuanya. Kan dulu kan di pondok itu jam 3 dibangunin kan. Zaman saya di pondok 96 ya. Pondok sebelum reformasi. Kamu 96 saya lagi. Bapakmu itu kenal mbokmu paling ya. Ya apa anak pertama ya kan. Nah itu 96 itu saya mondok. Jam 3 pasti dibangunin oleh kiai. Wah kiai saya itu disiplin sekali. Ada serangan fajar. Jadi jam 3 dibangunin, setengah 4 dimulai kan. Ah itu sholat hajat, sholat witir. Nah kalau musola penuh aman. Tapi kalau musola tidak penuh, wah tidak aman. Kenapa kalau gitu di atas, di lantai-lantai atas banyak yang masih tidur berarti. Sudah dibangunin jilid pertama nggak bangun. Wah ada, hancur di situ. Udah hancur itu. Termasuk yang bercerita. Ya iyalah. Jadi kalau sudah gelombang kedua istighosah dimulai. Habis sholat hajat, sholat witir dimulailah istighosah. Kalau belum penuh sholat naik itu kiai saya nggo pentung nggo disambel lagi kakak dicrut-crut ngetok. Setik ngerti setik. Setiknya kelambi lho lek cantolane dhuwur kan ana setike wis. Kalau Anda ke pasar Gondang Legi itu kan ana lek juku kelambi dhuwur ana senggeke gawe juku iki lho setik ya. Juku hanger. Yo kuwi sing dikepune bak. Mari subuh wis pamer gegere masing-masing. Ngecap piro.